Di Babelan bercocok tanam, tanam non disiram, basahi dahan. Selamat datang warga RT 06 di acara munggahan penuh keberkahan. Acara ini kita adain setiap tahunnya, tradisi. Jangan sampai nggak ada acara seperti ini. Itu pesan saya. Kegiatan di lingkungan kita, Perumahan Harapan Elok RW 016 untuk saat ini agenda besarnya adalah sedikit ini perlu saya sampaikan, yaitu untuk pembangunan masjid jami. Buat oleh-oleh ya dari sini. Apa syarat pertama? Perbaiki hubungan dengan Allah. Kita mau masuk Ramadan nih. Perbaiki hubungan dengan Allah dari mulai sekarang. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Jangan lupa cakepnya ya, bukan cakep buat saya, cakep untuk pantunnya. Di Babelan bercocok tanam, tanam non disiram, basahi dahan. Selamat datang warga RT 06 di acara munggahan penuh keberkahan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, melatih tumbuh melata, sayang berbara di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya awali membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di malam ini dalam acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RT 006 Bapak Trijogo, yang terhormat Bapak RW 06 Bapak Ngadino, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syahrul Lail SAG, yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Haji Supriyatna, yang terhormat sesepuh RT 006 Bapak Nuriza Amras dan Bapak Pramono, Bapak Ibu warga RT 006 yang berbahagia serta remaja
RT 006 yang selalu kita banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara Tahrif Ramadan di malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu tauziah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Sahrul Loyil SAG. Yang keempat yaitu ramah tamah dan bermaaf-maafan. Kita makan bersama, setuju Bapak Ibu? Baiklah, kita memasuki acara yang pertama. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RT 006 kepada Bapak Trijoko. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua RW 16 Bapak Ngadino. Saya hormati Bapak Haji Pak Sarul. Saya hormati Bapak Sesepuh Kosono Bapak Yudi dan warga 06 Bapak Ibu semua dan pemuda-pemudi RT 06. Saya selaku Ketua RT banyak terima kasih acara unggahan ini, terutama buat panitia, Ibu PKK dan para donatur yang kami tidak sebut satu persatu. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas semuanya dan semoga kami tidak membalas, semoga dibalas dengan kebaikan, kesehatan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini kita adain setiap tahunnya, tradisi. Jangan sampai nggak ada acara seperti ini. Itu pesan saya. Dan terima kasih ke semua warga 06. Semoga warga RT 06 selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan rezeki. Terima kasih saya ucapkan buat warga 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RT. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara ini terselenggara adalah berkat kekompakan kita sebagai warga RT 006, saling membantu baik itu tenaga maupun materi. Semoga Allah memberikan balasan berupa pahala dan rezeki yang melimpah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya yaitu Bapak Ketua RW 016 kepada Bapak Ngadino. Dengan segala hormat kami persilahkan. Berdiri Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain.
amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zahrul Lail SPDI yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak RT 06 Bapak Joko serta para stafnya. Yang saya hormati Bapak Nuridal Amras yang alhamdulillah juga bisa hadir selaku sesepuh di RT 06, dan juga yang saya hormati Bapak Supriyatna, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahim di tempat yang sangat membahagiakan ini dalam rangka munggahan, yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya ucapan terima kasih atas undangan pada malam hari ini. Selanjutnya, apresiasi kepada seluruh warga RT 06 yang sampai saat ini masih selalu istiqomah, selalu guyup rukun dalam membangun lingkungan khususnya di RT 06 dan di RW 016 Perumahan Harapan Elok pada umumnya. Tentunya dalam hal ini persiapan juga tidak semudah yang kita bayangkan. Perjuangan dan kerja keras panitia mungkin dalam mengadakan acara hari ini juga bekerja dengan maksimal. Dan selanjutnya tentunya kita dari pengurus wilayah RW 016 menyampaikan selamat datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan tenang, dan selalu diberi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohani kita, sehingga di momentum bulan Ramadan ini dalam kita menjalankan ibadah puasa bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang perlu disampaikan bahwa kegiatan di lingkungan kita Perumahan Harapan Elok RW 016 untuk saat ini agenda besarnya adalah, sedikit ini perlu saya sampaikan, yaitu untuk pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas. Karena memang kita sudah mengadakan beberapa rapat dan pertemuan, berkali-kali rapat yang tadi awalnya untuk renovasi dan berkelanjutan dengan situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan, maka panitia beserta pengurus bersepakat untuk membangun total Masjid Perumahan Harapan Elok, yang Masjid Jami Al-Ikhlas Perumahan Harapan Elok yang ada di RW 016. Tetapi memang
kita selaku pengurus dan juga panitia sudah sepakat bahwa pembangunan masjid itu kita tidak menentukan nilai nominal pada warga, tetapi ini adalah hajat kita bersama, ini adalah pembangunan di wilayah kita bersama yang endingnya nantinya dipakai buat kita bersama-sama. Harapan kami dari pengurus dan panitia adalah partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena ini momentum yang sangat kesempatan yang sangat berharga sekali, kesempatan yang sangat berguna sekali untuk sebagian menyisihkan rezekinya kita buat pembangunan Masjid Jami' Al-Ikhlas yang ada di Perumahan Harapan Elok. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak menentukan nilai nominal kepada warga, tetapi monggo ini adalah kesempatan kepada para warga, para jamaah semuanya yang mau ikut berpartisipasi, berapapun nilainya itu sangat berguna sekali. Kita sudah berusaha untuk menjembatani, termasuk salah satunya kita sudah bikin gerai yang berada di perempatan Harapan Elok. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin habis belanja ada sisa uang bisa cemplungkan di kotak yang telah tersedia, ataupun mau melalui QRIS juga bisa, nanti melalui transfer juga bisa. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa hajat kita di Perumahan Harapan Elok yang besar untuk saat ini adalah pembangunan Masjid Jami' Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini semuanya berkat dukungan dan kerjasama dari pengurus dan juga dukungan dari semua warga bisa berjalan dengan lancar dan baik untuk kedepannya. Sekali lagi dari pengurus, dengan datangnya bulan Ramadan ini, apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bapak-bapak, ibu semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW telah memberikan sambutannya, yang mana mengharapkan kita semua, khususnya warga RT 006, untuk menyisihkan rezekinya, menyumbang untuk pembangunan masjid kita, Masjid Jami' Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, akan Allah ganti berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya, acara inti kita. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Sahrulail SAG. Kepada Bapak Ustadz Haji Sahrulail dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Hadratul Mukarramin, para orang tua, para guru, para syahid, dan juga terutama bil khusus yang sama kita hormati, yaitu Bapak RT kita, Bapak Trijoko beserta Ibu, dan juga yang sama kita hormati Bapak RW kita, Bapak Nadino, dan tentunya di sini juga ada mantan RW yaitu Pak Nuridal Amras, dan juga mantan RT Bapak Haji Supriyatna beserta Ibu, dan tentunya Pak Haji Pramono beserta Ibu pembawa acara tadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita termaktub dalam deretan orang-orang yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa alamin. Kemudian salawat dan salam talpa pula kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya nanti yaumil qiyamah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bu masih hidup? Alhamdulillah. Ibu-ibu kudu banyak ditegur Pak. Kalau nggak ditegur dia kongkok sendiri entar. Ya, bismillah, tentunya kita mulai acara ini dengan langsung saja pada intinya. Biasanya kan ada acara seremonial dulu ya, bacaan doa-doa, tapi ini enggak, ini langsung acaranya diisi dengan acara yang sifatnya pada intinya aja. Ibaratnya kayak acara di kantor. Jadi kalau di kantor seperti ini, tapi nggak jadi masalah ya. Nanti terakhirnya kita tutup dengan doa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, itu ada kegiatan tarhib Ramadan. Apa itu tarhib? Tarhib berasal dari kata-kata rohaba, maknanya lapang. Apa Pak? Pak, pokok-pokok kalau ditanya mata melotot, tapi diem aja kayak ikan bandeng. Ikan bandeng kan kalau dilihatin melotot aja gitu ya. Nah, tapi lama-lama kue habis. Lama-lama kue habis saking husunya itu. Ibu-ibu lain lagi Pak. Kalau ibu-ibu lain lagi, ya, dia dari rumah bawa tasnya kecil-kecil banget, isinya kempes gitu. Ntar pada pulang-pulang gendut-gendut tasnya. Ya, hampir di mana tempat itu biasanya. Jadi yang namanya tarhib itu artinya lapang. Apa makna lapang di sini? Kita kudu lapang dengan adanya Ramadan yang akan dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak lapang Pak, Bu, maka mohon maaf ya, itu kata Nabi, jasadnya akan dimakan api neraka. Kalau kita mau datang Ramadan terus kita sedih, ya ada nggak kayak gitu tuh?
galau gitu loh. Aduh, Ramadan lagi. Lah emang kenapa? Gak bisa makan siang dah. Ada model kayak gitu. Ya. Nah, itu berarti tuh orang tuh nggak lapang tuh. Kenapa? Karena udah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa bulan suci Ramadan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Gembira, maksudnya di sini gembira apa, Pak? Bu, gembira apa? Hah? Gembira artinya kita mempersiapkan diri untuk ibadah. Bukan berarti kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan bisa makan rame-rame, itu kan ya? Bukan berarti gembira dengan datangnya Ramadan tentunya kita bisa belanja sepuas-puasnya. Enggak begitu. Jadi dengan adanya Ramadan kita persiapkan untuk ibadah yang maksimal. Ini maksudnya daripada gembira. Bapak-bapak yang tadinya tidak punya baju koko, beli baju koko. Jangan kalah sama ibu-ibu, Pak. Ya iya, ibu-ibu mah tiap hari ganti. Tanya ada yang suka hadir di ta'lim. Hari Senin warnanya merah, hari Selasa warnanya hari Rebo warnanya biru, hari Kamis warnanya tuh beda-beda. Iya, jadi warna bajunya rupa-rupa. Tinggal bapaknya dah kena paru-paru. Betul. Iya, ya. Lah mikirin bayarnya. Lah iya kan? Nah, jadi kita gembira, Pak. Siapin itu untuk ibadah. Beli baju koko. Kemudian beli sarung. Beli yang namanya buat kegiatan ibadah yang lainnya. Kalau seumpamanya belum punya tasbih ya beli tasbih. Beli apa namanya siwak, beli minyak wangi. Itu semuanya persiapan buat ibadah. Quran belum ada di rumah, beli. Tuh, itu namanya gembira menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi dengan gembira di sini kita akan diharamkan, kata Nabi kita Muhammad SAW, jasadnya dimakan api neraka. Lalu bagaimana supaya Ramadan yang akan kita hadapi itu sempurna nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita ketika datang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar supaya apa? Puasa. Betul apa betul? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya lemes banget jawabnya Allah. Pergi nenek-nenek ulang Allah. Ya Allah ya Rabbi ya. Udah gak semangat hidup kayaknya. Kemudian banyak umur, Bu. Amin ya Rabbal. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum kompak Allahnya. Biar kompak, Bu. Pak. Biar kompak. Ulangi sekali lagi ya.
Saya udah ngos-ngosan baca tolong. Oh ya Allah ya Robbi, saya udah keluar urat sini ya Allah. Ya. Ayo dong bantuin ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulang lagi. Tangan saya kalau belum sampai sini jangan berhenti dulu. Betul? Ulangi lagi biar kompak. Ayo. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Hah? Capek? Hah? Yang capek siapa? Hah? Saya? Ya saya mah capek juga. Alhamdulillah ya. Dikasih amplop lagi. Amin. Ini saya apaan? Kata amal apa? Iya ya, yang penting saya pulang dari sini dapat amal. Allahu Akbar. Urusannya amplop melulu. Ya. Jadi dengan demikian itu Allah nyuruh kita, terutama orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, ya. Mohon maaf, kutiba, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu, alaikum, atas kalian, untuk apa? Berpuasa. Jadi yang ditunjuk orang yang puasa itu orang yang beriman, ya. Jadi mohon maaf kalau katanya di bulan suci Ramadan ada yang makan sambil jalan siang-siang minum es, ya. Padahal dia orang Islam, mohon maaf, keadaannya sehat umpamanya nih ya, tapi berani-beraninya dia makan di siang hari, berarti mohon maaf dia tidak termasuk kategori yang dipanggil sama Allah tadi, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berpuasa. Jadi yang disuruh sama Allah yang berpuasa itu bukan kita doang ternyata. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa itu? Ya para nabi terdahulu. Kemudian tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Jadi agar supaya sempurna ibadah kita, Pak, Bu, ya Bu, ya nanti nih di bulan Ramadan, supaya nilainya dapat sempurna di sisi Allah, ada 3 syarat yang harus kita tempuh. Pak, ada 3. Ada berapa Bu? 3 syarat. Ingat-ingat ini, buat oleh-oleh ya dari sini. Apa syarat pertama? Perbaiki hubungan dengan Allah. Kita mau masuk Ramadan nih, perbaiki hubungan dengan Allah dari mulai sekarang. Yang kalau dalam bahasa agamanya Al-Qur'annya hablum minallah. Perbaiki itu. Emang kenapa Ustaz? Kita ini manusia. Yang namanya manusia tidak luput daripada dosa dan salah. Betul-betul. Kita kemarin tuh Ramadan kemarin, tahun kemarin, keluar dari situ Syawal, masuk ke Syaban, sekarang udah pasti dosa punya banyak banget dah. Betul-betul. Pasti itu mah. Ya, terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum, udah dijaga sama Allah daripada maksiat, dari segala maksiat. Nah kalau kita, ya banyak itu dosa-dosa yang disengaja ataupun
Tidak. Maka perbaiki hubungan kita dari sekarang nih kepada Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Tobat. Apa? Tobat. Ya. Apa sih makna tobat? Tobat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Kembali ke Allah. Kalau dulu kita jauh nih ke Allah nih, sholat kadang-kadang diremehin, disepelein, dientar-entar, ada model kayak gitu. Bahkan sampai ditinggalkan. Ya. Nah, sekarang tuh kita mau masuk Ramadan, ayo kita harus perbaiki itu. Jangan dientar-entar sholat. Ya, jangan dientar-entar. Ketika memasuki yang namanya ibadah sholat, dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera untuk menjalankan sholat tersebut. Kemudian apa lagi? Setelah itu kita juga harus mempertahankan yang namanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertahankan itu. Berbuat baik terhadap sesama itu kan wajib. Terhadap orang tua wajib apa wajib? Wajib itu. Maka jangan sampai itu kita sepelekan. Hubungan kita dengan Allah harus kita jaga. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih, kalau kita nih Pak takut sama macan, itu harus dijauhi apa dideketin? Hah? Kabur. Oh, bahasanya kabur, betul ya? Betul Bu? Takut sama macan, itu kita harus deketin apa? Kalau kata Pak Wahyu, kabur katanya. Benar? Haruskah? Kabur, artinya harus jauh, ya. Kalau takut. Nah sekarang saya tanya, kalau takut sama Allah, ini kita harus kabur atau harus kita deketin? Deketin. Kadang-kadang ada orang ya takut sama Allah tapi nggak mau ngedeketin. Betul? Ada model kayak gitu? Ada, ya. Ada model kayak gitu tuh. Takut tapi nggak mau ngedeketin. Udah tahu ya hidupnya belangsak. Udah tahu ya hidupnya selalu dapat yang namanya cobaan, musibah. Deketin dong Allah. Ini jauh. Lah gimana mau Allah suka sama dia, betul? Nah, maka deketin. Caranya itu tadi, tingkatkan, ya pertahankan yang wajib. Lalu yang kedua, apalagi? Yakni kita harus perbaiki dengan hidup sesama. Perbaiki. Artinya hablum minannas. Kalau tadi kan hablum minallah tuh. Ramadan, hablum minallah, jaga, perbaiki. Kemudian hablum minannas nih Bu. Ya. Jangan sampai ada di antara kita ketika masuk Ramadan kita masih punya ganjalan terhadap satu sama lain, terutama orang tua. Terutama orang tua. Ya. Kalau ada orang tua sekarang masih ada, ayo kunjungi. Jangan sampai tidak dikunjungi, silaturahim. Gak usah kita katanya apa namanya, oh Ustadz saya ini ada masih banyak kekurangan untuk mengunjungi orang tua, kayaknya gimana gitu ya. Kalau gak ngasih gak enak, ya gak apa-apalah orang tua mah ya. Yang penting udah dikunjungi juga udah alhamdulillah. Yang penting nanti kalau udah kesana harus tahu diri. Ini mengunjungi tapi nggak mau bantu-bantu di sana. Kesananya juga lengong, nggak bawa apa-apa. Mestinya kalau kita mengunjungi silaturahmi ke orang tua tuh, ya, terutama munggahan ini nih, ya, itu harus apa namanya kita bisa mengademkan hati orang tua, menyenangkan orang tua. Syukur-syukur kita bawaan. Betul apa betul? Iya, orang tua seneng banget kalau dibawain sama anaknya, betul? Apalagi anaknya 10, Masya Allah ya, satu orang 1 juta, luar biasa. Mau Ramadan satu orang 1 juta, ya,
Oh, ini 1 juta. Buat apaan? Gede banget. Buat beli sirih. Masya Allah, buat beli sirih 1 juta. Datang lagi anak yang kedua ngasih lagi 1 juta nih, Mbak. Buat apaan 1 juta ini? Ya Allah, gede banget loh. Buat beli rokok. Luar biasa. 10 orang 10 juta. Nangis tuh ibunya. Nangis. Terseguk-seguk. Ya. Ibunya, kalau gini mah gua katanya minta sama Allah, katanya tadinya gua minta anak 15 orang katanya. Emang kenapa lo nangis segala? Iya, kalau tahu begini minta sama Allah 15 orang. Katanya lumayan 15 juta katanya gitu. Atas suaminya soek-soek katanya gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahmi jangan sampai kita putuskan, khususnya kepada orang tua. Ustaz, gimana orang tua saya udah nggak ada dua-duanya? Nah, kalau udah nggak ada dua-duanya, jalannya banyak. Jangan takut. Apa itu? Doain. Doain. Ya. Doain, kan tahu kan doanya ya. Robbiufirli. Ayo Bu, bantuin dong Bu. Udah keringetan Ibu. Robbiufirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Sering baca itu habis sholat ya, sering itu baca. Lakonin itu jangan sampai kagak ya Pak ya. Lah iya, doa mutar-mutar kesana kemari, minta sama Allah, ya Allah panjangin umur, sehatkan badan, banyakin duit. Sama orang tua lupa, nggak robbiufirli wali-walidayya, kata Nabi, ngegantung tuh doa, nggak bakal nyampe ke Allah. Hati-hati ya, minta sama Allah boleh, tapi jangan lupa nanti ditutup dengan doa orang tua kepada orang tua sampai nanti tuh doain orang tua. Jadi setelah kita minta, ya Allah ya Tuhan, ku ampuni dosaku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah minta duit ya Allah yang banyak, yang berkah, ilmu yang luas, jadikan keluarga kulkala sakinah mawaddah warahmah umpamanya. Ya. Tutuplah dengan doa robbiufirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya. Udah nggak usah banyak-banyak dah. Dikabul insya Allah. Kenapa? Karena ditutup dengan doa orang tua. Tuh, doa kepada orang tua. Insya Allah nanti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda syukur. Syukur. Kalau ngelupain orang tua berarti dia kufur. Hati-hati. Allah bilang anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Itu tadi, kalau orang tua udah nggak ada, doain. Doain itu tambah syukur namanya. Ya, tanda syukur. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Yakni teruskan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh orang tua kita waktu masih hidup. Umpamanya nih, mohon maaf nih, dulu orang tua kita masih hidupnya gemar banget bersedekah. Terusin sedekah. Ya, dulu orang tua kita masih hidupnya gemar banget untuk yang namanya bercengkrama ya dengan tetangga dengan baiknya umpamanya. Itu terusin. Silaturahmi ke tetangga, terusin jangan sampai putus. Dulu waktu hidupnya orang tua itu sering baca Quran, terusin. Ya, itu namanya orang yang diinginkan kedua orang tua yang ada di alam barzakh. Artinya dia mengharapkan anaknya soleh dan soleha. Yang ketiga, orang tua nggak ada, gimana berbaktinya Ustaz? Sedekah. Apa? Sedekah. Nah, ini alhamdulillah nih di RT kita, alhamdulillah tadi beliau bilang tiap tahun di sini ngadain semacam kayak gini apa?
Maksudnya memberikan yang namanya jalan kepada kita yang tadinya mohon maaf di rumah kita nggak ngadain, di sini ngadain. Maka ketika di sini ngadain berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk ngeluarin sedekah. Saya mau nyumbang makanan nih Pak RT, ya, mau nyumbang ini Pak RT. Niatin tuh, nyumbang itu untuk orang tua, untuk orang tua. Emang nyampe? Lah nyampe. Mohon maaf nih Maya, mohon maaf nih. Jangankan katanya yang model kayak gitu Pak, ya, yang pikiran kita kagak nyampe. Lah kita ngirim duit aja ke luar negeri nyampe Pak. Lewat apa? TET, betul. Ngirim pulsa nyampe nggak? Lah itu manusia itu yang punya urusan. Gimana Allah yang punya urusan? Betul. Indama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu bilang kalau mau Allah jadi. Nggak ada yang nggak mustahil. Nggak ada yang nggak mustahil buat Allah. Tinggal kita dah nerimanya dengan iman. Kalau nggak ada iman mah nggak keterima. Betul. Lah iya, ya. Allah kan udah ngasih ibroh, pelajaran buat kita. Masa masih nggak nerima juga sesuatu hal yang mustahil? Ya, harus kita terima. Nabi Adam, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Jadi nggak? Jadi. Betul. Siapa yang jadiin? Allah. Ya, Allah. Masuk logika kita? Nggak bisa masuk. Masuknya dengan apa? Dengan iman. Nabi Isa nggak ada bapaknya, ada ibunya. Allah mau jadi. Betul. Jadi. Nah itu, jadi harus diterima dengan iman, ya. Kembali pada pembahasan tadi. Jadi yang dua ini tadi harus kita ingat. Syarat utama untuk memasuki Ramadan, hablum minallah, hablum minannas, ya. Sama tetangga harus baik. Istri sama suami harus baik. Suami sama istri harus baik. Anak sama orang tua harus baik. Maaf-maafan, ya. Karena nanti mau Ramadan jangan sampai ada yang ngeganjal. Percuma kita puasa kalau hati masih ngeganjal. Percuma. Makanya nanti setelah ini kita maaf-maafan. Nah yang ketiga, syarat yang ketiga nih, terakhir, gak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena panjang, pendek sama aja. Bu, panjang, pendek sama. Yang penting masuk. Bu, panjang pendek sama. Yang penting masuk. Ngaji bukannya kesana-sana mikirnya. Betul. Ibu mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Masuk sendiri apa dimasukin? Bu, masuk sendiri apa dimasukin? Hah? Atau Pak RW dimasukin katanya? Emang bener Pak RW, dimasukin. Kalau masuk sendiri mustahil. Betul. Mustahil masuk sendiri, dimasukin. Ngaji bukan kesana-sana pikirannya. Maksudnya apa Ustadz dimasukin? Lah sehebat apapun ibadah kita nih, sholat hebat banget, nggak sampai kita telat. Ya puasa juga kadang-kadang sunnah dikerjain, ya baca Quran juga, sedekah juga. Itu kan harapan kita mau masuk surga dengan sendirinya. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Betul? Nggak bisa dimasukin sama Allah. Jadi masuk surga atas rahmat
Allah, bukan kita sendiri, betul? Iya, rahmat Allah. Bagaimana caranya agar supaya rahmat Allah itu kegapai dengan kita? Yakni kita harus menjalankan syariat Islam dengan sempurna, dengan baik. Tadi hablum minan. Yang ketiga dengan ilmu. Puasa akan sempurna di bulan suci Ramadan ketika ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, nggak dapat nilai di sisi Allah. Betul? Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal aqsa. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus doang, nggak dapat nilai di sisi Allah, nggak dapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan tidak didasari ilmu. Puasa beli sayuran sama abang-abang, bukan yang ditawar sayuran malah ngomongin orang. Ada kayak gitu? Tahu nggak? Nah, kalau udah begitu gimana tuh? Wati-wati, tahu nggak? Apa nih kata gitu, ya? Tahu itu si itu, ya? Siapa? Si Markona. Kemarin kan ini. Ya Allah ya Rabbi, lagi puasa itu ngomongin kayak gitu, gimana kira-kira? Dapat pahala nggak? Nggak dapat. Ada 5 nih yang harus diingat ya Pak ya. Ada 5 supaya pahala kita dapat dari puasa. Pertama, jauhi al-kidhib, dusta. Ini kalau lagi puasa jangan berdusta. Yang kedua, gibah, membuka aib, ya, membuka aib seseorang atau memfitnah. Itu jauhi kalau lagi puasa. Ya, di Ramadan nanti jauh itu. Nah, kemudian yang ketiga, namimah. Apa namimah? Apa namimah? Provokator. Ya. Tahu provokator? Yang suka ngipas-ngipasin, yang suka ngompor-ngomporin. Sama si A ngomong nyalain, sama si B ngomong nyalain, akhirnya si A sama si B jadi itu kerjaan gue itu tuh, itu pahalanya hilang tuh puasanya. Yang ketiga sumpah palsu, yang keempat sumpah palsu. Ya, lagi puasa sumpahnya luar biasa, ternyata bohong, sumpahnya sampai ngomongin apa, wallahi, sampai begitu, ya, sampai begitu tuh, padahal dia bohong. Nah itu apa yang dijalankan itu puasanya nggak dapat nilai. Yang terakhir, an-nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat, kerjaan mata. Ini laki-laki Pak. Nggak, ibu perempuan juga nggak mustahil ya. Nah, apa maksudnya? Puasa-puasa jangan mandang-mandang yang namanya gambar-gambar yang nggak karu-karuan, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Ya, paham kan? Pahamlah semuanya ya. Yang membuat membangkitkan gairah. Ya, itu harus dijauhi. Nah, kembali pada pembahasan tadi, jadi ilmu harus kita jalankan dalam kehidupan ketika kita akan menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan. Biar apa? Biar sempurna. Kalau sempurna semuanya, pasti kita la'allakum tattaqun, ya. Nah, demikian kayaknya itu aja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Simpulannya gitu aja. Persiapan Ramadan 3 hal tadi. Hablum minallah, hablum minannas. Ilmu harus kita miliki, yaitu ilmu tentang ibadah puasa, agar supaya ibadah puasa dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Demikian, tentunya tidak panjang kalam. Apa langsung ditutup doa ini Bu Hajah? Apa langsung di ini dulu? Langsung.
Ya, kita langsung tutup doa ya Bu ya. Nah, kita mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya kumpulnya kita di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga tak lupa pula untuk arwah almarhumah keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terangkan jalan kuburnya, dan juga tentunya yang masih hidup pun mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan bagi kita semua pun yang hadir pada saat ini kita minta sama Allah semoga dipanjangkan umur, sehatkan badan, dimurahkan rezeki, dipertemukan di bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwahil anbiya'il mursalin wal awliya'i wasyuhada'i shalihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha muhaddithin wal mufassirin wal awliya'il kulli ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi jami' awliya'illah aina makanu min masyariqil ardi wa magharibiha khususan Syekh Qadir Jalil qaddasallahu sirrul aziz wa usulihi wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jidadina wa jidatina wa masyayikhina wa mu'allimina fitin khususan ila arwahi min amwati sahbil hadirin khususan ila ruhi almarhum Muhammad Mattahir wa ila ruhi almarhumah Harni binti Rasim almarhumah. Sebutin ibu bapak orang tua kita ya yang udah meninggal, almarhum almarhumah wa jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ta'ala yaghfir lahum warhamhum wa yaj'al jannatan matahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim walhamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna uswahati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innal qaribun mujibud da'wati qadir hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna bina sabira fi a'yunina kabira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if. Yassir 'alaina ya Allah kulli 'asir, yassir 'alaina ya Allah kulli 'asir, yassir 'alaina ya Allah kulli 'asir fatasir 'asir 'alika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ya Allah ilaika kathir wa anta 'alimun biha basir. Allahumma ij'alna khitaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma lana min la ilaha illallah wa ma subhanallah wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis hadiyatan lillah wasilah wa rahmatan min mawahib fadlika nazilah wa barakatan syamilan hadrati sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati rasulillah ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jidadina wa jidatina min syekhina wa min fidin khususan ila arwahi min ummati sabil hadirin sabil makan sabil qaryah wa jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man ijtama'na hahuna bisababihim ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaihim. Allahumma ij'alhum itqalahum min nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi
واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وتعب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Syahrulain atas tausiahnya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, Salam-salaman ya. kita salam-salaman dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu